lagi bersama saya Iqbal Maulan di konten tanya-tanya mahasiswa. Oke guys, jadi konten kali ini spesial banget loh, karena kita akan tanya-tanya bareng mahasiswa semester 3 di ekonomi pembangunan. Ngomong-ngomong nih guys, pasti di semester 3 ini kalian di ekonomi pembangunan dapat mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi. Gimana kalau kita tanya-tanya seputar materi yang udah dibahas di mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi? Penasaran kan? Yuk ikutin selanjutnya bagaimana. Halo Kak, boleh perkenalkan nama dan NPM-nya? Kenalin, aku Sansan Susanti dengan NPM 233401191. Kakak ngomong-ngomong tahu tentang latar belakang neoklasik gak? Tahu kayak? Kalau tahu coba dong jelasin sedikit aja. Oh boleh. Setahu saya nih ya Kak, aliran neoklasik itu muncul pada abad ke-9 sebagai respon terhadap kelemahan teori ekonomi klasik, yang dimana teori ini dipelopori oleh tokoh-tokoh penting nih seperti Adam Smith dan David Ricardo. Pemikiran ini dipengaruhi oleh revolusi marginalis yang menekankan analisis marginal dalam pengambilan keputusan ekonomi, dengan tokoh utama seperti Karl Menger, William Stanley Jevons, dan Leon Walras. Aliran ini tuh berfokus pada pembentukan harga, produksi, dan distribusi melalui mekanisme penawaran dan permintaan, serta mengedepankan prinsip maksimalisasi utilitas individu. Segitu sih Kak yang saya tahu. Ya, terima kasih banyak Kak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Kak, boleh perkenalkan nama sama NPM-nya gak? Boleh, kenalin, nama aku Sausan Lutfia Janisa Putri, NPM-nya 233401178. Ngomong-ngomong nih Kak, kakak tahu tentang mazhab Austria gak? Tahu? Boleh jelasin sedikit gak tentang mazhab Austria? Boleh, jadi mazhab Austria ini merupakan pemikiran dari University of Vienna. Mazhab ini didirikan oleh Karl Menger. Nah, mazhab ini tuh berfokus pada perilaku individu, entrepreneurship, nilai subjektif, dan peran waktu serta kapital dalam pasar. Kunci konsep ini yaitu mereka termasuk utilitas marginal, biaya peluang, dan preferensi waktu, yang kini menjadi ekonomi standar di masa kini. Mereka juga menekankan pentingnya nilai yang ditentukan oleh keinginan konsumen atau nilai subjektif, lalu nilai harga yang ditentukan pada margin atau analisis marginal, dan peran utilitas dalam menentukan nilai input atau theory of imputation. Nah, mazhab ini itu memperkuat tentang ekonomi kapitalis dan memberikan kontribusi signifikan pada makroekonomi dan mikroekonomi. Oke, baik. Terima kasih Kak atas penjelasannya. Sama-sama. Halo Kak, boleh perkenalkan nama sama NPM-nya? Oh boleh, kenalin aku Layali, NPM 182. Ngomong-ngomong nih Kak, tahu tokoh tentang Karl Menger? Oh tahu. Aku jelasin dikit ya. Karl Menger itu. Nah, Karl Menger itu merupakan salah satu pendiri dari mazhab Austria, yaitu terkenal dengan teorinya, yaitu teori nilai subjektif, di mana menurut dia nilai suatu barang itu tidak ditentukan oleh biaya produksinya, namun manfaat yang dirasakan oleh setiap individu. Nah, kita ambil contoh seperti satu botol air itu akan sangat berharga bagi seseorang jika seseorang itu berada di gurun pasir. Nah, berbanding hal terbalik dengan seseorang itu berada di lingkungan yang banyak akan airnya. Nah, hal itu pemikiran ini itu mendasari bagaimana kita memandang harga dan permintaan dalam ekonomi modern, seperti itu. Oh iya, terima kasih Kak. Halo Kak, boleh perkenalkan nama sama NPM-nya? Nama saya Sipa Ainun Admi, NPM 233401180. Ngomong-ngomong nih Kak, boleh jelaskan tentang Friedrich von Wieser?
Friedrich von Wieser. Friedrich von Wieser adalah salah satu tokoh utama dari mazhab ekonomi Austria yang berkontribusi signifikan pada teori ekonomi modern. Nah, yaitu dikenal melalui teori nilai subjektif yang menyatakan bahwa nilai suatu barang atau jasa ditentukan oleh persepsi individu berdasarkan situasi, keinginan, dan kebutuhan. Jadi tidak hanya semata-mata oleh biaya produksi atau faktor eksternal lainnya. Nah, selain itu, Wieser juga memperkenalkan teori biaya alternatif atau opportunity cost yang menjelaskan bahwa setiap keputusan melibatkan biaya berupa nilai dari kesempatan terbaik yang mereka lewatkan saat memilih satu opsi dibandingkan opsi lainnya. Nah, jadi pemikirannya itu menjadi landasan penting dalam pengembangan ekonomi marginalisme. Sudah. Oke Kak, baik, terima kasih. Mohon maaf mengganggu waktunya. Halo Kak, boleh perkenalkan nama sama NPM-nya? Boleh, nama saya Sandi Fauzan Hidayat, NPM 233408183. Ngomong-ngomong nih Kak, tahu tentang event Bom Bowak gak? Oh, Bom Bowak tuh jadi yang saya tahu dia tuh salah satu tokoh di mazhab Austria. Nah, beliau tuh lahir di 12 Februari tahun 1851 di Brno, Austria. Nah, beliau ini yang saya tahu tokoh penting lah di mazhab Austria itu. Dia bisa ngasih teori kontribusi. Yang teori utamanya itu ada capital interest sama the positive theory of capital. Yang konsep utama dari kedua teori itu, jadi dia tuh nekanin kalau waktu itu berpengaruh sama kapital dan juga bunga. Jadi dia tuh bikin konsep juga yang kalau gak salah namanya tuh struktur waktu produksi. Nah, si struktur waktu produksi ini menurut dia jadi kalau waktu tuh berpengaruh buat tingkatan bunga dari produk yang diproduksinya. Selain itu, yang saya tahu Bowak juga ngasih teori kepuasan marginal. Nah, tapi si teori kepuasan marginal ini sebelumnya itu udah dikembangin sama Karl Menger, cuman jadi dikembangin lagi sama si Bowak. Jadi menurut dia itu kalau kepuasan marginal atau utilitas itu mempengaruhi tingkat konsumsi sama investasi. Nah, mungkin itu saja sih yang saya tahu tentang Bowak. Oke, baik Kak, terima kasih. Ya, Mohon maaf sama-sama. mengganggu waktunya. Baik. Oke guys, mungkin cukup segitu konten kita hari ini. Tunggu konten-konten selanjutnya.